terhadap surat laporan pengaduan mohon penyelidikan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hari ini telah resmi kami cabut dikarenakan klien kami telah diklarifikasi ya terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, telah merasa jelas dan lugas terhadap hal-hal yang perlu dipertanyakannya ke Diskrimum Polda Metro Jaya. Jadi ini pencabutannya sudah didaftarkan oleh penyidik sama Dika Nugroha. Ini suratnya pencabutan, surat pengaduan ya. Gitu. Dan surat kuasanya ini kemarin dari klien kami. Jadi terhadap permasalahan tersebut kami menganggap sudah selesai dan tidak perlu dilakukan penyelidikan lagi terhadap hal-hal yang dipertanyakan oleh klien kami. Dan kami telah bertemu dengan versi langsung melalui mediatornya Bang Edi Sujana, ya. Bang Edi Sujana juga menyarankan agar perkara ini dihentikan karena tidak ada permasalahan di situ. Oke, jadi ini saya tambah sedikit. Ini kan terkait dengan masalah keabsahan ijazah klien saya ke Malasari. Dan itu sudah jelas dari kampus dekannya dari kampus Anggara sudah jelas menyatakan diwakili oleh dekan bahwa Kumalasari ini adalah sebagai siswa terdaftar resmi di sana. Jadi itulah juga dasarnya, makanya rekan saya ini Petra ini mencabut pengaduannya yang cepat dilakukan kepada Polda Metro Jaya. Jadi sejak saat ini masalah itu sudah clear, ya, nggak ada lagi masalah. Jadi mohon supaya rekan-rekan pers jangan lagi mempertanyakan hal itu. Baik pun misalnya masalah statusnya Kumalasari sebagai anggota paradi di KAI yang ada di kubu Pak Cucu ya, itu udah jelas juga ada responnya dirilis. Jadi saya pikir untuk masalah ijazah, advokat, semua masalah udah clear. Kita sekarang fokus terhadap penanganan Gali. Oke? Tapi ada dugaan jual beli ijazah di Al-Zahra. Saya pikir duga-dugaan janganlah kita nggak mau jawab duga-dugaan. Kita bicara fakta saja. Kan fakta sudah dinyatakan semua oleh para pihak yang terkait dengan hal tersebut. Jadi kita nggak mau jawab tentang dugaan. Namanya dugaan kan semua bisa orang berpraduga. Jadi kita bicara ini udah bicara fakta, jadi udah jauh lebih valid daripada dugaan. Oke, brother? Oke? Ya. Ini ya. Nih ya. Bang Petra. Ya. Udah clear ya, Ibu juga. Jadi nggak ada problem lagi. Ibu juga mungkin ada yang mau disampaikan Bu. Ini salah satu kuasa. Iya ini kontennya. yang penting kalau bagi kita semuanya kan sudah kelihatan clear. Apapun yang terjadi kita anggap sudah merupakan penjembatan sebuah silaturahmi. Mudah-mudahan hari ini kejelasan yang diduga oleh Petra dan teman-teman semua juga udah diklarifikasi kepada Ananda Kumalasari, ternyata sudah clear. Mudah-mudahan jalan inilah untuk silaturahmi yang baik, tidak perlu diperpanjang. Tentang ijazah, tentang advokat, dia sebenarnya sudah melihatkan legalitasnya. Makanya kita hari ini berani untuk statement bahwa itu tidak perlu dilanjutkan karena kita udah melihat legalitasnya, basnya tentang advokat juga sudah ada, dia sudah punya kartu beracara. Nah mungkin di situ agar ini terrealisasi dengan baik, mohon pada teman-teman semua tidak ada mempertanyakan tentang ijazah dan legalnya sebagai advokat. Terima kasih. Aku malah ngerasa walaupun ini sudah dicabut ya laporannya, tapi saat kemarin Cati juga sebagai punya ijazah kalau sudah bla-bla-blanya itu ngerasa terzolimi nggak sih, atau ngerasa Iya, sekarang nggak sih Mbak? Gini awalnya namanya manusia ya. Kan selama ini kan kenapa aku bicara aku lawyer, karena kan memang permintaan dari salah satu presiden lah di organisasi aku. Karena kan mungkin artis yang jadi pengacara kan mungkin apalagi wanita kan mungkin ini ya yang terpublish gitu kan mungkin bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi maksudnya aku memang diminta untuk speak up gitu, untuk bicara kalau di depan media bahwa aku pengacara. Jadi orang itu nggak kenal aku cuma sekadar artis aja, tapi aku memang pengacara dan itu sudah resmi ada berita acara sumpah, sudah ada dari pengadilan tinggi gitu.
dan semua tahap-tahap PKPA, ujian semua itu udah aku laluin. Tapi kan mungkin ya karena aku makin hari makin viral ya, pasti kan mungkin banyak berita yang simpang siur. Tapi pada dasarnya apapun itu, aku sekarang sudah memaafkan dan sudah mengklarifikasi dari pihak Fitra dan Ibu Eli juga. Jadi ya udah, menurut aku sekarang udah nggak ada lagi yang perlu kita perdebatkan. Yang jelas sekarang memang aku resmi sebagai pengacara. Jadi kalau ada dugaan jelek-jelek itu, ya ini fakta yang bicara. Aku sudah ada berita acara sumpah dan itu fakta yang sebenarnya. Jadi untuk menjadi pengacara nggak gampang, memang nggak gampang. Semua proses sudah aku lalui. Tapi kan aku selama ini nggak perlu detail bicara di media karena itu sampai kita udah jadi advokat kan, masa kita harus bercerita, harus respon, itu kan nggak perlu gitu. Mungkin dengan adanya masalah ini, akhirnya pihak-pihak atau mungkin orang-orang yang tadinya mungkin, oh rasain nih, syukurin nih, malah ada berita, aku mau masuk penjara lah, apa ya, ini kan akhirnya sudah diklarifikasi dan akhirnya terjawab semua bahwasannya aku memang resmi sebagai pengacara. Next, kalau ada job untuk jadi pengacara Mbak, menangani mungkin artis ataupun hal-hal yang lain, sudah pernah belum Mbak? Kalau aku kan nggak pernah diekspos ya, aku bukan tipe pengacara yang suka ngurusin kasus diekspos. Next, mungkin kalau misalkan memang ada tawaran, itu sudah bisa untuk berdiri sendiri gitu. Ini loh, aku kan kegiatanku banyak banget gitu. Terus memang aku tuh apa-apa kita tanganin, maksudnya gini. Ada hal yang perlu aku bicara di media, ada juga yang enggak. Banyak banget kemarin bicara minta aku jadi pengacara gitu. Tapi aku kan kegiatanku banyak gitu loh. Jadi nggak cuma fokus di lawyer aja gitu. Mbak Azhara ini kan dikenal bukan rahasia, menjadi rahasia. Azhara ini sebagai ibu kota jual beli. Kalau gini loh, kan aku udah bilang, aku sudah punya legalitas yang jelas. Berita acara sumpah. Urusan itu tanyakan aja ke universitas dengan kapasitas aku yang menjawab. Berarti membantah ya. Jadi sekarang gini aja, kalau orang bicara jual beli atau palsu atau apa, kita udah ada pengadilan tinggi loh, nggak gampang loh untuk itu. Jadi kalau emang dari awal, kan kita ada legalisir bahasa juga dari universitas, bukan cuma ijazah doang yang ditongolin gitu. Jadi itu udah karena biasa. Yang jelas saya sebagai pengacara advokat itu udah gelarnya udah di sini. Berarti ini sekali lagi ini case close dan tidak ada pelaporan balik ya? Oh, udah nggak ada. Udah deh, kita clear kok, udah aku juga udah memaafkan. Jadi ya udah selesai aja, udah nggak perlu diperpanjang lagi. Udah lega lah. Mbak, Kasus Gali dong. hari ini kan sempat ada berita Hari ini nggak ada rekonstruksi. Iya. Iya, jadi di reschedule nanti kan hari Selasa jadi. Ini rencana. Jadi kalau masalah rekonstruksi kan, saya kan sampai saat ini kan kuasa hukumnya Gali ya. Pasti itu pasti dikabari kepada para pihak yang terkait di dalam perkara ini. Jadi kalau masalah itu kita tunggu saja apa yang menjadi suatu prosedur yang dapat oleh penyidik Polda Metro, kita ikutin. Nanti pasti ada pemberitahuan. Iya gitu. Nanti bakal hadir juga kok untuk Pastilah, pasti kita tetap hadir. Ya kalau memang Kalau emang ada. Mulasari diminta, ya pasti datang. Kan dari awal kita udah bilang bahwa baik Gali maupun Mulasari sebagai saksi terlapor ya, perlu kita tegaskan lagi. Mulasari ini ada saksi terlapor yang 3 orang dilapor oleh Pak Iru. Jadi kalau memang diperlukan untuk kehadirannya Brigjen Mulasari sebagai di dalam rekonstruksi itu, kalau nanti ada dilaksanakan, ya pasti diikutin dengan baik. kondisi Gali sendiri sekarang seperti apa sih? Ya lumayan lah, masih sehat lah gitu. Masih ngisi-ngisi kegiatan yang positif aja di dalam, banyak sholat, banyak ibadah. Ada keluhan nggak sih, kan udah 2 minggu ya kalau nggak salah Iya. di penjara. Mungkin Iya keluhan. sempat sakit kan, iya. Sakit apa Mbak? Ngedrop lah. Pasti kan namanya beda lah lingkungannya, wajar lah namanya manusia kan. Tiba-tiba di dalam sel kan gimana ya. Satu sel berapa orang? 8. Tapi nggak ada keluhan. Maksudnya tinggal di sel dengan 8 orang dari. Enggak sih, karena Gali di situ baik attitude-nya, banyak yang sayang sama Gali sih di dalam. Gitu. Tapi dipisah ya sama Pablo? Pablo udah sekarang udah nggak di dalam krimum lagi, tahanannya udah beda sih. Beda di mana? Di mana Mbak? Di mana? Kurang tahu deh. Pokoknya udah 2 hari ini udah nggak satu barengan sama Tapi Gali. penyidik udah minta hadir belum sih untuk nanti? Enggak, belum ada sampai sekarang.
Belum ada surat Pak dari pihak. Jadi kalau ini saya tegaskan ya, kalau pertanyaan rekan-rekan, kalau menyangkut masalah Pablo, Maure, posisinya di posisi mana, saya pikir tanyakan langsung penyidik yang lebih bisa menjawab itu lebih pasti dan lebih akurat gitu loh. Ya. Kalau dari segi makanan, Bang Gali ada keluhan nggak selama 2 minggu? Ya kalau makanan mah dia mau makan apa aja yang aku bawa dimakan. Hari ini bawa makanan kan untuk Hari ini kan nggak bisa jenguk, kan cuma Sabtu Minggu kita nggak boleh jenguk. Keluhan makanan Nanti yang hari Senin lagi. Untuk lagunya dari Gali sendiri, apakah udah Nanti aku mau recording ada judul lagu baru. Hari Rabu aku recording. Itu judulnya Only God Knows sama Cinta Sejati. kalau yang lagu dari Gali sendiri itu teman-temannya di dalam gimana udah jadi kan atau gimana? Belum, nanti kan kalau mereka udah keluar ya, ini kan masih di dalam. Cuman kan mereka punya wacana gitu. Nanti kalau sudah keluar, mereka ada wacana juga untuk recording. Tapi yang kalau sendiri yang judulnya rencananya badai pasti berlalu atau Ya kalau yang mereka rame-rame kan rencananya badai pasti berlalu. Kalau yang aku juga nanti ada duet juga. Jadi nanti kita bikin recording itu albumnya kompilasi gitu. Solo nanti. Ada juga yang aku solo judulnya Only God Knows. Mbak Kumalasari kalau misalkan sekarang ini Mbak rencana mau recording kayak gitu, kemudian netizen nanti yang bilang apa cari kesempatan dalam kesempitan masih aja. Enggak sih, karena kalau kita orang seni itu kan udah mengalir jiwa seninya. Jadi mau sampai tua kek tetap aja ya namanya seni itu pro kontra kan pasti orang masih ada. Cuman kan itu udah mengalir di jiwa ya. Jadi bukan memanfaatkan momen, karena momen apapun kan ya beritaku selalu ada aja gitu yang diberitain. Jadi enggak sih, itu kita ibaratnya dalam segala macam ujian tapi kita tetap bersabar. Itu banyak banget pesan-pesan moral yang ada dalam lagu. Mbak, berat badannya Gali turun apa gimana Mbak? Kan drastis, sebetulnya kan katanya karena sakit tadi. Nggak ada timbangan sih, tapi ya Gali kan agak gendut ya, maksudnya ya masih seperti kemarin lah. Kalau makanan sendiri mungkin makanan keluhan yang di dalam mungkin Makanan hambar Nggak ada atau keluhan, nggak ada keluhan. nggak ada keluhan. Dia mah ngikutin proses aja gitu. Kalau dari Oke, segi thank kamar you, mandi, sayang. kamar mandinya mungkin udah Aku kebersihan. nggak lihat kan kalau kita jenguk kan di luar. Nggak keluhan dari Gali, nggak ada. Oh nggak, dia nggak cerita macem-macem. Ya, Kalau lagi jenguk ngomongin apa aja tuh? ya ngomongin kegiatan aja, terus ngomongin ibadah gitu. Ya, Oke, makasih. Udah clear ya. Aci, Mbak Kumala. Mati.